Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hafisin. Kali ini saya akan membahas mengenai URF dan aplikasinya dalam transaksi non tunai. Sebelum membahas mengenai URF-nya, kita akan membahas mengenai transaksi non tunai itu. Apa transaksi non tunai itu? Yaitu suatu transaksi atau suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harga keuangan dengan sistem pembayaran digital. Kemudian membahas mengenai transaksi online, transaksi non tunai, di mana di masyarakat kita lebih dikenal mengenai transaksi online. Nah, apa itu transaksi online? Yaitu suatu kegiatan transaksi di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan hiar dan transaksi secara langsung, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli dapat melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, atau aplikasi lainnya. Nah, kemudian membahas mengenai transaksi online, di mana di prinsip Islam atau di fikih Islam lebih dikenal mengenai bai'us salam atau jual beli pesanan. Jual beli pesanan atau jual beli salam ini dalam istilah kontemporernya yaitu merupakan transaksi online tadi, di mana merupakan suatu interpretasi URF dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Apa maksud dari sistem pesanan dari bai'us salam tadi? Yaitu maksudnya adalah pembeli memesan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan membayar terlebih dahulu kepada penjual. Kemudian penjual mengirimkan barang atau jasa di kemudian hari sesuai dengan pesanan customernya. Jadi kita membeli barang terlebih dahulu, kemudian barangnya akan dikirim. Seperti contohnya membeli barang di Shopee, di Tokopedia, atau di e-commerce yang lain. Nah, bagaimana Islam memandang bai'us salam sendiri? Rasulullah memandang bai'us salam di mana dijelaskan dalam suatu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW itu tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan suatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui dan dalam timbangan yang telah diketahui pula, serta hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam peristiwa ini Rasulullah tidak melarang adanya praktik bai'us salam. Namun melihat peristiwa ini bahwasanya justru jual beli bai'us salam itu telah terjadi ketika zaman Rasulullah, dan ini telah menjadi urf pada zaman tersebut. Namun ada dua masalah besar dalam transaksi online atau bai'us salam tadi, yaitu yang pertama ada bai'ul ma'dum atau jual beli barang yang tidak ada. Yang kedua yaitu bai'ul mu'atok atau jual beli tanpa ungkapan ijab kabul. Nah, maksudnya gimana? Jual beli bai'ul ma'dum atau jual beli yang barangnya tidak ada itu hukumnya haram karena termasuk kepada horor. Nah, namun Imam Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa semua transaksi yang ada di dalamnya horor itu diperbolehkan selama unsur horornya itu kecil. Nah, bagaimana cara untuk membuat potensi horor yang terdapat dalam suatu transaksi itu menjadi kecil? Maka di situ berlaku keharusan menyebutkan spesifikasi barang seperti meliputi jenis, model, warna, ukuran, dan lain-lain lah. Nah, itulah mengapa jual beli salam di dalam akadnya ini telah diminimalisir kehororan yang besar dengan menyebutkan spesifikasi, maka jual beli salam ini diperbolehkan. Nah, yang kedua ini merupakan suatu yang sangat vital dari sahnya jual beli. Jual beli tanpa ungkapan ijab kabul atau bai'ul mu'atok. Secara prinsip umum dalam transaksi jual beli, bahwasanya di antara sahnya suatu jual beli adalah adanya ungkapan ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Nah, sementara akad yang tidak ada ungkapan ijab kabulnya, hukumnya adalah haram karena
Ungkapan ijab kabul ini merupakan bukti atas suatu kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perkembangan peradaban manusia, di mana terpengaruhi oleh globalisasi yang semakin hari semakin berkembang, terdapat perubahan budaya di suatu transaksi jual beli di dalam akad ijab kabulnya, di mana untuk menunjukkan suatu kerelaan tidak harus menggunakan ijab kabul, tapi bisa menggunakan mengirimkan uang dan menyerahkan barang antara penjual dan pembeli. Itu sudah merupakan bentuk suatu kerelaan antara keduanya sehingga hukumnya pun diperbolehkan dan tidak lagi haram. Begitu juga dalam jual beli online, tidak ada ungkapan ijab kabul antara kedua belah pihak, maka disitulah akhirnya menurut segi ini jual beli online yang termasuk pada lingkup bai'ul mu'athaq boleh dilakukan dengan alasan potensi horornya kecil dan harus ada ijab kabulnya diganti dengan kerelaan menyerahkan suatu barang dengan uang antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, jika ditinjau dari teori pembuatan kontrak, di mana di situ terdapat adanya suatu kontrak elektronik atau e-kontrak, di mana pengertiannya adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan atau networking dari sistem informasi berbasis komputer dengan adanya jaringan telekomunikasi dan adanya jaringan internet. E-kontrak ini ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam e-kontrak tadi, bentuk suatu kesepakatannya adalah dengan menggunakan click work agreement, atau bentuk kesepakatannya ketika seseorang telah menekan tombol klik atau menekan pilihan klik yes atau lain-lain, maka timbullah suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu di antara user dengan pengguna layanan, atau dalam jual beli antara pembeli dengan penjual. Seperti itu. Jadi click work agreement ini bisa menggantikan ijab kabul, karena sebenarnya sih sama saja secara substansi, cuma bedanya kalau ijab kabul itu bisa kita lakukan secara langsung. Kalau click work agreement itu biasanya terdapat pada transaksi-transaksi online zaman sekarang seperti Shopee, terus e-commerce, terus penginstalan perangkat lunak seperti itu. Jadi tidak harus adanya ijab kabul, tapi dengan adanya click work agreement itu tadi. Terus selanjutnya kita membahas mengenai urf. Apakah urf itu? Secara etimologi, urf berasal dari kata yaitu arofa, ya'rifu, yang berarti suatu yang dikenal baik, suatu yang tinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, urf itu adalah suatu keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia dan dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dan urf ini bukan merupakan suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan, baik menurut syariat atau menurut undang-undang. Wahbah Zuhaili mendefinisikan urf itu sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa. Jadi urf itu merupakan suatu bentuk kebiasaan yang ada di masyarakat. Bentuk kebiasaan itu bisa berupa suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna tertentu, atau suatu perbuatan yang menunjukkan adanya suatu norma di dalamnya, sehingga dipandang sebagai norma-norma hukum dan dapat dijadikan suatu landasan atas suatu permasalahan hukum. Bagaimana hubungan penerapan urf itu di dalam kontrak non tunai? Hubungannya itu dapat kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari segi bentuknya. Di dalam segi bentuknya ini urf dibagi menjadi dua, yaitu urf qauli dan urf amali. Urf qauli itu merupakan suatu ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas, yang dikeluarkan oleh suatu kalangan masyarakat untuk menunjukkan makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan
makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran mereka. Nah, contohnya itu sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan daging pada daging sapi, meskipun secara bahasa kita mengetahui makna daging itu bisa berarti banyak, bisa berarti daging sapi, daging kebo, daging kadal, semut, babi, dan lain-lain. Namun ungkapan ini telah menjadi urf atau kebiasaan di masyarakat, sehingga mindset yang terbentuk itu bahwasanya daging, ketika seorang menyebutkan suatu daging maka artinya adalah daging sapi. Nah, dengan demikian ketika ada seseorang ingin membeli daging di pasar, misal nih saya ingin membeli daging 10 kilo, maka si penjual itu akan memberikan daging sapi sebanyak 10 kg. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan suatu perkataan yang menunjukkan makna tertentu. Jadi makna daging itu dikhususkan pada daging sapi. Nah, yang kedua ada urf amali. Nah, urf amali itu apa? Yaitu merupakan suatu aktivitas atau jenis pekerjaan yang sudah biasa dilakukan di masyarakat secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-a'mal al-adiyah atau kebiasaan, muamalah seperti jual mu'atoh tadi, kredit, upah, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari segi bentuknya ini, penerapan urf ke dalam transaksi non tunai terdapat pada urf amali. Kenapa? Karena transaksi non tunai merupakan suatu bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus gitu loh di zaman sekarang. Nah, jadi dalam konteks ini jual beli online termasuk ada urf amali, karena praktik akad semacam ini menjadi tuntutan yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat modern hari ini. Jadi urf transaksi non tunai itu ada pada urf amali dari segi bentuknya, jika ditinjau dari segi bentuknya. Nah, dari sisi yang kedua, di mana ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah, juga ada dua, di mana yang pertama merupakan urf fasid dan urf sahih. Urf fasid ini merupakan sebuah tradisi yang berlawanan dengan dalil syariat, seperti menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib, menjaga kemaslahatan, dan mendorong kerusakan. Seperti contohnya menarik pajak perjudian, seperti itu. Nah, yang kedua ada urf sahih, di mana selama urf itu tidak bertentangan dengan dalil syariat, dalam arti tidak membatalkan yang wajib, tidak menggugurkan tujuan suatu kemaslahatan, tidak mendorong timbulnya kemaslahatan, maka itu boleh dilakukan. Nah, gimana penerapan urf dalam transaksi non tunai jika ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan prinsip syariah? Yaitu ada dalam prinsip urf sahih, di mana di sini dapat kita lakukan ada beberapa identifikasi, di mana yang pertama tidak bertentangan dengan syariat. Tuh, yang kedua dari kemungkinan adanya potensi horor itu lebih kecil, terus atau lebih ringan. Yang terakhir dari sisi kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, bahwa dalam akad transaksi online kerelaan itu secara substansi dapat diketahui dengan mengirimkan uang di sisi pembeli dan mengirimkan barangnya di sisi penjual, walaupun tanpa mengucapkan ijab kabul tadi. Nah, disitulah bahwa transaksi online ini masih sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip universal dalam syariat Islam sehingga dikategorikan sebagai urf sahih. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mungkin kesimpulannya adalah urf itu bisa diterapkan dalam transaksi non tunai atau transaksi online pada zaman sekarang, namun dengan syarat ada menjelaskan suatu spesifikasi, unsur horornya kecil, dan adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul itu bisa kita ganti ketika di e-commerce, bisa berupa click wrap agreement tadi, dimana ketika kita sudah menyetujui membeli sesuatu, maka suatu kesepakatan itu telah terjadi, namun itu bisa dibatalkan dengan memencet tombol cancel, mungkin seperti itu.
itu jika kita menggunakan suatu aplikasi transaksi. Namun ketika kita menggunakan suatu via suara atau via telepon, mungkin kesepakatannya bisa berupa suara atau ijab kabul menggunakan audio virtual itu. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.